Oke, selamat datang kembali. Halo semuanya. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya dekat banget sama kita semua deh. Sesuatu yang kita lihat tiap hari. Betul. Kenapa ya ada si kaya dan si miskin? Kenapa ada yang punya kuasa, ada yang posisinya lemah Pertanyaan fundamental ya. banget? Dan sumber kita kali ini adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran. Misi kita adalah coba membongkar gimana sih kitab suci ini melihat semua perbedaan status itu. Nah, ini menarik. Bukan sebagai takdir buta yang ya udah kita pasrah terima aja, tapi lebih sebagai semacam arena ujian besar buat setiap manusia. Tepat sekali. Dan ini penting banget sebagai titik awal kita ya. Al-Quran itu nggak naif. Kitab suci ini mengakui kalau perbedaan-perbedaan ini tuh ya memang ada. Ini bagian dari desain kehidupan dunia. Oke. Kuncinya itu ada di surat Az-Zukhruf ayat 32. Ayat ini intinya bilang begini, kamilah yang menentukan penghidupan mereka. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Tunggu. Mempergunakan sebagian yang lain? Itu kalau didengar sekilas kok kedengarannya agak eksploitatif ya? Nah, disitulah tafsir jadi krusial. Ini bukan soal eksploitasi, tapi lebih ke fungsionalitas sosial gitu. Coba bayangin, kan ada yang jadi arsitek, ada yang jadi tukang bangunan. Oke, saling butuh. Saling butuh. Ada yang memimpin perusahaan, ada yang jadi staf ahli. Masyarakat itu butuh peran yang beda-beda supaya bisa jalan kan? Tapi poin utamanya bukan di situ. Poin utamanya adalah setiap derajat atau tingkatan itu, entah di atas atau di bawah, datang dengan paketnya sendiri-sendiri. Paket ujian dan tanggung jawab maksudnya. Persis. Ini bukan soal siapa lebih mulia, tapi soal gimana setiap orang memainkan perannya dalam ujian itu. Oke, kalau gitu jelas. Mari kita mulai dari puncak deh. Kita bedah dulu paket ujian untuk mereka yang dikasih derajat lebih tinggi. Para penguasa, orang super kaya, mereka yang punya power. Apa nih pesan Al-Quran buat mereka? Pesannya itu bisa dibilang radikal loh, bahkan untuk standar zaman sekarang. Al-Quran itu mengajukan satu prinsip kepemimpinan yang dasarnya adalah kompetensi dan karakter itu mengalahkan modal. Wah, menarik. Dan ini bukan cuma teori, tapi dicontohkan langsung di kisah Raja Talut dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Jadi ceritanya Bani Israel ini minta seorang raja, terus Tuhan memilih Talut, tapi mereka protes. Tunggu. Mereka protes. Protesnya soal apa? Protesnya itu sangat duniawi, sangat materialistis. Mereka bilang, gimana dia bisa jadi raja? Dia kan nggak kaya raya. Standar mereka itu cuma harta. Ah, klasik sekali ya. Klasik. Tapi jawaban Tuhan yang disampaikan lewat nabi mereka itu menohok sekali. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya kelebihan ilmu dan kekuatan tubuh. Wow. Jadi kualifikasinya itu ilmu dan kekuatan fisik. Betul, wawasan strategis dan kapabilitas fisik, bukan saldo rekening. Ini kan seperti kritik langsung ya pada kultur yang menilai kelayakan seseorang cuma dari hartanya. Bener juga. Jadi kualifikasi pemimpin itu anugerah Tuhan, bukan tumpukan harta. Tapi kalau kita lihat di dunia modern, seringkali kan justru modal finansial yang jadi tiket utama buat berkuasa. Pesan ini jadi kayak idealisme utopis aja nggak sih sekarang? Itu pertanyaan yang bagus banget. Mungkin ya disitulah letak ujiannya. Baik bagi yang memilih maupun yang dipilih. Ayat ini seolah-olah nantang kita gitu. Nantang gimana? Apakah kita masih mau pakai standar Tuhan yang fokusnya ke kompetensi dan integritas? Atau kita udah terlanjur nyaman sama standar dunia yang ngukur segalanya pakai uang? Nah, setelah seseorang terpilih, ujiannya lanjut lagi. Tanggung jawab utamanya apa? Keadilan. Keadilan itu kata yang besar dan jujur aja sering disalahgunakan. Gimana Al-Quran mendefinisikannya untuk seorang penguasa? Sangat lugas dan sangat personal. Coba kita lihat perintah langsung ke Nabi Daud waktu diangkat jadi khalifah, pemimpin di muka bumi, di surat Shad ayat 26. Perintahnya itu bukan basa-basi. Apa perintahnya? Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Oh, doa suci mata uang ya? Tegakkan keadilan dan... Dan musuh terbesarmu untuk melakukan itu adalah hawa nafsumu sendiri, kepentingan pribadimu. Jadi, kekuasaan itu dipandang sebagai amanah, sebuah titipan suci. Dan ujian terberatnya adalah menaklukkan ego pribadi demi keadilan buat semua orang.
Nah, ini nih yang menarik banget. Kalau tadi ujian kekuasaan, sekarang kita ke ujian kekayaan itu sendiri. Kita punya contoh yang paling klasik soal ini. Korun. Apa yang bisa kita pelajari dari dia? Korun. Dia ini studi kasus yang sempurna tentang kegagalan total dalam ujian harta. Surat Al-Qasas, ayat 76, itu melukiskan kekayaannya dengan, sangat dramatis. Segimana dramatisnya? Dibilang, perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Sebentar. Kunci gudang hartanya aja harus diangkut sama sekumpulan orang kuat. Coba bayangin, itu level kekayaan yang udah susah kita nalar ya. Gila sih. Tapi pertanyaannya, apakah salah jadi sekaya itu? Nah, ini poin krusialnya. Al-Quran itu tidak pernah menyalahkan hartanya. Yang jadi masalah fatal itu adalah sikap si Korun. Sikapnya gimana? Dia jadi sombong, congkak, dan berbuat zolim melampaui batas dan menindas terhadap kaumnya. Dia menganggap semua kekayaan itu murni karena kehebatan dan ilmunya sendiri. Padahal kaumnya udah ngingetin. Diingetin apa? Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Tapi ya, dia abaikan aja. Oke, saya paham soal kesombongan Korun. Tapi bukankah wajar ya kalau orang yang kerja keras terus sukses itu merasa bangga sama pencapaiannya? Di mana sih Al-Quran menarik garis antara, katakanlah, rasa bangga yang sehat dengan kesombongan yang tercela ini? Garisnya tipis tapi sangat jelas, yaitu pada pengakuan sumber nikmat dan tujuan dari nikmat itu. Maksudnya, bangga yang sehat itu bersyukur. Alhamdulillah saya diberi kemampuan untuk mencapai ini. Kesombongan yang tercela itu kayak Korun. Ini semua karena kepintaranku. Garis kedua itu soal dampak sosialnya. Oh. Apakah kekayaan itu bikin dia jadi lebih dermawan dan rendah hati? Atau malah bikin dia merendahkan orang lain? Pola ini berulang loh. Di surat Al-Kahfi ayat 34 ada lagi kisah pemilik kebun yang kaya. Yang sama juga. Mirip. Dia bilang ke temannya yang miskin dengan angkuh, hartaku lebih banyak dari hartamu dan pengikutku lebih kuat. Polanya selalu sama. Harta jadi alat untuk merasa lebih superior dari orang lain. Nah, itulah kegagalannya. Oke. Jadi kegagalan orang-orang di puncak ini, kesombongan karena harta dan kekuasaan, membuat kita jadi bertanya-tanya kan? Kalau itu ujian buat mereka, bagaimana Al-Quran memandang mereka yang ada di posisi sebaliknya, yang seringkali jadi korban kesombongan itu? Mari kita bahas soal kaum fakir miskin dan kelompok rentan lainnya. Nah, di sini kita lihat sisi lain dari sistem ujian ini. Perlindungan terhadap kelompok rentan, fakir, miskin, anak yatim, ini bukan sekedar anjuran berbuat baik ya. Ini adalah tema sentral, pilar etika sosial dalam Al-Quran. Sepenting itu ya? Banget. Coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 83. Di situ ada perjanjian yang diambil dari Bani Israel. Perintahnya itu berurutan. Pertama, jangan menyembah selain Allah, dan langsung setelah itu, Apa? berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Wow, penempatannya persis setelah perintah utama soal tauhid itu luar biasa ya. Seolah-olah iman seseorang itu belum lengkap kalau hubungan sosialnya berantakan. Tepat sekali. Seakan-akan kualitas hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu diukur dari kualitas hubungan horizontal kita dengan sesama utamanya yang lemah. Dan Al-Quran nggak berhenti di situ. Ada lagi? Ada. Dinamika sosial yang sangat menarik digambarkan di surat Al-An'am, ayat 53. Ayat ini menceritakan gimana para pembesar yang kafir itu mengejek orang-orang beriman yang miskin. Mengejek gimana? Mereka bilang, orang-orang kayak gini nih yang katanya dikasih anugerah sama Tuhan. Itu ejekan yang menusuk sekali. Merendahkan status sosial sekaligus iman mereka kan? Betul. Ya. Dan jawaban Allah di ayat itu sangat kuat dan mengubah perspektif. Allah nggak bilang, nanti mereka juga akan aku buat kaya. Enggak, Allah menjawab, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Boom! Tiba-tiba parameter kemuliaan itu bergeser total. Bukan lagi soal kaya atau miskin, tapi soal siapa yang paling bersyukur. Di hadapan Tuhan, rasa syukur seorang miskin bisa jadi jauh lebih bernilai daripada seluruh harta orang kaya yang sombong itu. Status spiritual mengalahkan telak status sosial duniawi. Sumber kita juga menyebutkan satu status yang sekarang mungkin terasa jauh ya buat kita, yaitu perbudakan. Itu kan realitas sosial yang sangat kental waktu Al-Quran turun. Gimana pendekatannya? Ini poin yang sering disalahpahami. Al-Quran turun di dunia di mana perbudakan itu, ya, normal. Ada di mana-mana.
dari Romawi sampai Persia. Al-Quran tidak serta-merta menghapusnya dalam satu ayat. Kenapa begitu? Itu bisa meruntuhkan tatanan sosial ekonomi saat itu. Tapi Al-Quran melakukan sesuatu yang jauh lebih strategis. Ia membangun jalan keluar yang sistematis dan mengangkat martabat mereka. Jalan keluar seperti apa? Kuncinya ada di surat An-Nur ayat 33. Di situ diperkenalkan sebuah mekanisme hukum yang revolusioner bernama mukatabah. Mukatabah. Ya, ayatnya memerintahkan dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian kemerdekaan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Tunggu, ini bukan anjuran, tapi perintah. Ini perintah. Jika seorang budak minta merdeka dan dinilai punya kemampuan untuk hidup mandiri, tuannya wajib membuat kontrak pembebasan. Jadi Al-Quran bukan cuma menganjurkan pembebasan budak, tapi juga mewajibkan pemiliknya untuk membuat kontrak legal untuk kemerdekaan kalau diminta. Itu intervensi hukum yang luar biasa progresif untuk zaman itu. Dan bukan cuma itu. Ayat yang sama melanjutkan, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Jadi dibantu juga secara finansial. Betul. Setelah membuat kontrak, pemilik atau masyarakat juga diperintahkan untuk membantu mereka secara finansial, memberi mereka modal untuk menebus dirinya. Ini bukan sekadar membebaskan, tapi memberdayakan. Ditambah lagi, di ayat yang sama, ada larangan keras memaksa budak perempuan jadi pelacur. Oke, lengkap sekali ya. Jadi secara keseluruhan, Al-Quran tidak melegitimasi perbudakan, tapi meregulasinya secara ketat dengan tujuan akhir emansipasi dan pengembalian martabat manusia. Oke, kita udah lihat dua sisi ekstrim dari tangga sosial ini. Yang di atas diuji dengan amanah, yang di bawah dilindungi hak dan martabatnya. Tapi apa yang mengikat ini semua menjadi satu sistem keadilan? Apa benang merahnya? Ini memunculkan satu pertanyaan penting kan? Apa yang menyatukan seorang raja dan seorang budak dalam satu kerangka moral yang sama? Jawabannya adalah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Semua status dunia ini cuman sementara. Cuman kostum yang kita pakai dalam drama ujian kehidupan. Nanti di akhirat, kostumnya dilepas semua. Dan pertanggungjawabannya itu sifatnya individual atau ada yang kolektif juga? Dua-duanya. Ingat ayat di surat Al-An'am tadi tentang orang kaya yang mengejek si miskin. Ingat. Ayat itu punya kalimat kunci lain, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang kaya, dengan sebagian mereka, orang-orang miskin. Ini menunjukkan adanya ujian timbal balik. Maksudnya gimana ujian timbal balik? Kehadiran orang miskin adalah ujian bagi si kaya. Apakah dia akan sombong atau justru bersyukur dan berbagi? Sebaliknya, kemiskinan juga ujian kesabaran dan rasa syukur bagi yang mengalaminya. Lalu, bagaimana dengan akuntabilitas antara pemimpin dan pengikut? Kalau pemimpinnya zalim, apakah pengikut yang lemah bisa lepas tangan dengan alasan, saya akan cuma ikut perintah? Nah, Al-Quran menutup rapat-rapat celah alasan itu. Ada adegan yang dramatis di hari kiamat yang digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 21. Adegan apa itu? Di situ, para pengikut yang lemah akan menyalahkan para pemimpin mereka yang sombong. Mereka bilang, dulu kami ini kan cuma pengikut kalian. Bisa nggak sekarang kalian menolong kami sedikit saja dari azab Allah? Semacam upaya melempar tanggung jawab di saat-saat terakhir ya? Persis. Tapi para pemimpin itu menjawab, kami sendiri juga tersesat, kami nggak bisa menolong kalian. Intinya apa? Mengikuti kezoliman secara buta itu bukan pembenaran. Jadi semua kena? Nggak ada yang bisa bersembunyi di balik statusnya. Jadi, nggak peduli kamu raja atau rakyat jelata, pemimpin atau pengikut, semua akan diadili secara personal. Tepat. Dan puncak dari semua ini adalah prinsip keadilan universal Tuhan, yang jadi penutup yang sempurna. Surat Al-An'am ayat 160 menyatakannya dengan sangat indah dan matematis. Matematis gimana? Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Adil sekali. Prinsip ini berlaku untuk semua. Tuhan tidak akan bertanya, apa jabatan terakhirmu? Atau berapa followermu? Di pengadilan akhir, semua privilege duniawi itu luntur. Yang tersisa hanyalah timbangan amal. Ini mengembalikan kita ke esensi surat Az-Zukhruf tadi. Hierarki dunia itu untuk fungsi sosial, tapi kemuliaan sejati diukur dari ketakwaan dan amal soleh. Kalau begitu, mari kita coba rangkum. Dari sumber-sumber kita,
Terlihat jelas banget ya bahwa Al-Quran memandang hierarki sosial ini sebagai ladang ujian yang sangat dinamis. Betul, kekuasaan dan kekayaan itu bukan piala, tapi amanah super berat yang ukurannya adalah keadilan dan kerendahan hati. Di sisi lain, keberadaan kelompok rentan bukanlah aib, tapi justru jadi barometer moralitas sebuah masyarakat. Kepedulian terhadap mereka jadi bukti nyata dari iman. Benar. Dan kalau kita tarik ini kembali kepada Anda, pendengar kami, pesannya sangat konsisten. Nilai akhir kita di mata Sang Pencipta itu tidak ditentukan oleh gelar di kartu nama, garis keturunan, atau jumlah nol di rekening bank. Bukan itu sama sekali ya. Sama sekali bukan. Nilai kita ditentukan oleh hal-hal yang tidak terlihat, iman di dalam hati, welas asih dalam tindakan, dan kesadaran penuh bahwa semua yang kita miliki, waktu, tenaga, harta, ilmu, adalah titipan yang akan kita pertanggungjawabkan. Status duniawi ini panggungnya, tapi bukan esensi ceritanya. Wah, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran untuk dibawa pulang nih. Al-Quran kan menggambarkan sebuah tatanan di mana orang kaya diuji melalui orang miskin dan yang berkuasa diukur dari keadilannya terhadap yang lemah. Dengan kerangka ini, gimana ya cara pandang tersebut menantang kita untuk merefleksikan kembali tujuan dari status dan sumber daya yang kita miliki? Entah itu cuma berupa follower di media sosial, posisi di kantor, atau sekedar ilmu yang kita punya dalam interaksi kita sehari-hari.